Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi dengan saya Aji Suraji di kanal YouTube Aji Suraji. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara menghitung arus jenuh, dan ini merupakan part yang keempat, di mana membandingkan dengan berbagai macam metode, yang mana di part ke-1, kedua, dan ketiga saya telah menyajikan tentang berbagai metode. Ada metode time slices, ada metode kumulatif, ada metode green time. Nah, itu sudah kita lakukan di part 1, 2, 3. Kemudian mencoba untuk di dalam part yang keempat ini membandingkan dari berbagai metode ini untuk menghitung arus jenuh lapangan seperti apa. Nah, sehingga mana sebenarnya yang paling sulit atau mana yang paling mudah, sehingga nanti para pemirsa bisa mengelaborasi mana sebaiknya yang perlu kita lakukan. Pemirsa, sebenarnya arus jenuh ini merupakan sangat sentral sekali di dalam analisis tentang APEL, karena arus jenuh ini akan digunakan untuk menentukan kapasitas, untuk menentukan pembagian waktu hijau, dan penentuan-penentuan parameter yang lainnya, kinerja lalu lintas. Oleh karena itu, menurut saya perlu dipahami bagaimana metode perhitungan arus jenuh lapangan ini, ya. Arus jenuh lapangan beda dengan arus jenuh teoritis. Kita berbicara PKJI, rumus yang ada di PKJI itu adalah arus jenuh teoritis. Nah, kemudian kalau kita survei di lapangan, melihat pergerakan kendaraan, kemudian kita bisa menentukan berapa arus jenuhnya, maka itu disebut dengan arus jenuh lapangan. Nah, arus jenuh lapangan ada beberapa metode yang saya sebutkan tadi. Untuk itu, para pemirsa, supaya lebih paham, silakan simak pada penjelasan berikut ini. Baiklah, para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang metode perhitungan arus jenuh lapangan. Ini merupakan part yang terakhir terkait dengan metode perhitungan arus jenuh, yaitu perbandingan berbagai metode. Jadi sebelumnya para pemirsa, saya telah menyampaikan, mengunggah materi part 1, part 2, dan part 3 terkait dengan berbagai metode cara menghitung arus jenuh lapangan. Oleh karena itu, saya memandang perlu untuk membandingkan bagaimana perbedaan dari berbagai metode tersebut. Oke, baik. Saya awali dengan prolog dulu tentang bagaimana pengertian dari arus jenuh. Para pemirsa, ada dua pengertian arus jenuh, yaitu arus jenuh teoritis dan arus jenuh lapangan. Arus jenuh teoritis yaitu suatu perhitungan arus jenuh yang didasarkan pada formulasi matematis, ada rumusnya, dengan memasukkan berbagai variabel yang mempengaruhi arus jenuh. Nah, tentunya variabel tersebut adalah merupakan faktor koreksi dari rumusnya. Ya, rumus yang ada di PKJI ini adalah salah satu bentuk dari arus jenuh teoritis, yaitu di mana J arus jenuh sama dengan J0 arus jenuh dasar dikalikan dengan berbagai macam faktor koreksi terhadap arus jenuh dasar, sehingga bisa menghasilkan arus jenuhnya secara teoritis. Ini menggunakan rumus, formula. Digunakan untuk apa? Tentunya bisa digunakan untuk melakukan prediksi. Ketika akan kita mensimulasikan, ketika nanti ketika desain, kemudian barangnya belum ada, tidak ada yang bisa diamati, maka kita bisa memprediksi itu. Atau melakukan simulasi, belum dilakukan uji di lapangan, tetapi kita sudah bisa mencoba untuk melakukan analisis awal, yaitu dengan menggunakan dari prediksi arus jenuh ini, yaitu arus jenuh teoritis. Kemudian bentuk yang kedua adalah arus jenuh lapangan, yaitu suatu arus jenuh yang diukur berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pergerakan kendaraan pada suatu pendekat simpang apel itu sendiri. Nah, tentunya artinya bahwa ini adalah survei lapangan, dan hasil survei nanti akan diolah sedemikian rupa dalam bentuk kurva diagram arus jenuh seperti yang ada di sebelah kanan ini. Ini adalah diagram arus jenuh yang diperkenalkan oleh Akjelik, ahli transportasi lalu lintas dari Australia, yang banyak karya-karyanya
diperkenalkan pada tahun 1989. Nah, kemudian para pemirsa, bagaimana sebenarnya arus jenuh itu dilakukan pengamatan di lapangan? Pertama, kita akan mengamati kendaraan pada saat hijau itu. Jadi, selama waktu hijau efektif, kendaraan yang bergerak diamati, tentunya diamatinya berdasarkan jenis kendaraan ya. Ada golongan kendaraan, kemudian kendaraan yang melintasi garis henti setelah selang beberapa detik, yaitu ada namanya kehilangan awal, itu perlu diidentifikasi. Kemudian pengamatan kendaraan berakhir setelah kendaraan yang bergerak dari antrian yang sudah tidak lagi. Artinya kendaraan yang dari antrian. Karena bahwa ini adalah arus jenuh. Disebut jenuh karena memang dia berasal dari kendaraan yang ngantri, bukan yang datang langsung melewati simpang, langsung berjalan. Itu bukan jenuh lagi. Nah, oke para pemirsa, jadi diagramnya yang ada di sini. Jadi saya jelaskan ketika lampu hijau bergerak menyala, kemudian kendaraan sudah mulai bergerak di sini, maka pergerakan kendaraan ini pada suatu detik tertentu, sekitar 4, 5, 6 detik, maka pergerakan pada titik garis henti, stop line itu yang melintasi akan stabil di sini. Jadi stabil, kemudian ketika hijau, maka dia akan menurun ya. Sehingga disinilah sepanjang ini sejak mulai bergerak sampai dengan waktu hijau kendaraan sudah tidak ada yang bergerak lagi, maka ini disebut dengan waktu hijau efektif, di mana waktu yang memang betul-betul digunakan untuk pergerakan kendaraan. Selanjutnya, saya akan mencoba mereview berbagai metode yang sebelumnya tadi sudah saya sampaikan. Jadi, sejauh yang saya ketahui, mungkin ada metode lain, barangkali nanti setelah berkembangnya suatu ilmu ini. Metode time slices, ini yang dikenalkan oleh Akcelik tahun 1989, dan PKJI ini, Indonesia, itu juga merujuk pada hasilnya Akcelik ini. Bahkan MKJI 97 itu juga didasarkan pada teorinya Akcelik ini. Nah, kemudian metode yang kedua adalah metode cumulative saturation method, yaitu metode kumulatif. Ini diperkenalkan oleh Suraji tahun 93, saya sendiri ketika saya sedang mengambil tesis di ITB S2, studi tentang simpang bersinyal. Kemudian salah satunya adalah mengamati dengan pendekatan metode cumulative saturation method ini, CSM. Nah, kemudian metode yang ketiga yaitu metode green time. Metode green time ini sebenarnya merupakan improvisasi dari saya. Setelah metode time slices dan metode kumulatif ini menurut saya terlalu ribet, terlalu sulit ya, karena kendaraan harus dipias-pias dalam beberapa satuan detik yang sangat kecil, memang micro analysis ya, 3 detik, 4 detik atau 6 detik dan seterusnya itu. Nah, ini dipecah-pecah, lah ngamati kendaraan dalam selang waktu 4 detik itu tidak mudah gitu loh. Nah, oleh karena itu saya memandang bahwa metode green time ini adalah merupakan jawaban terhadap kesulitan yang saya hadapi ketika mencoba untuk menggunakan metode time slices maupun metode kumulatif ini. Nah, ini sehingga saya perkenalkan sejak tahun 2024, namun demikian secara penelitian dan publikasi ini masih terus berjalan, sehingga metode ini tentunya akan saya publikasikan di berbagai artikel. Oke, baiklah para pemirsa, kita akan coba untuk membandingkan dengan berbagai metode ini. Namun demikian catatannya para pemirsa, ini adalah part yang keempat. Berarti saya akan mencoba untuk membandingkan dari part ke-1, kedua, dan ketiga yang telah membahas tentang ketiga metode tersebut. Dan lokasinya saya buat sama. Oke, baik para pemirsa, nanti akan saya mereplay video yang saya gunakan sebagai contoh di dalam kajian tentang arus jenuh lapangan ini. Jadi saya membuat
lokasi yang saya gunakan adalah lokasi Simpang Apil di Jalan LA Sucipto dan Jalan Raden Panji Suroso. Ini ada di Kota Malang di sisi utara. Ini adalah suatu simpang di mana yang atas ini dari Surabaya, yang bawah ini dari Kota Malang, yang sebelah kiri ini dari Kota Batu, dan sebelah kanan dari Pakis. Nah, untuk percontohan ini yang kita amati, yang coba saya amati adalah yang dari Pakis ini, karena di sini kalau kita lihat ini kendaraannya banyak sehingga memang bisa terbentuk kondisi yang saturated ya. Jadi kalau kita ingin mencari arus jenuh sebaiknya memang antriannya yang banyak biar betul-betul itu terkondisi pada kondisi saturated. Oke, para pemirsa, saya coba akan replay tentang video untuk lokasi ini. Ya, para pemirsa, inilah gambar yang nanti akan saya replay videonya, di mana ini adalah simpang tadi yang sudah saya sebutkan, atas dari Surabaya, bawah ini dari Kota Malang, kiri ini dari Kota Batu, dan kanan ini dari Pakis ya. Coba akan kita replay, nanti kita akan fokus mengamati pada kaki simpang pendekat yang di sini nih ya. Oke, para pemirsa, kita amati, ini yang bergerak masih dari vertikal Surabaya dan Kota Malang. Setelah sesaat lagi tentunya akan bergerak yang dari arah horizontal, yaitu dari Kota Batu akan bergerak, ini bergerak dapat hijau lebih dulu 10 detik dibandingkan dengan yang di kanan ini. Ini merupakan simpang yang terlawan jenisnya, pengaturan fasenya, sehingga sedang bergerak secara bersama-sama, di depan ada lawan yang sedang bergerak. Oke, para pemirsa, ini sedang bergerak, dan ini kita amati para pemirsa, ini yang bergerak, ini yang nanti akan digunakan sebagai perhitungan arus jenuh. Ini ada yang lurus, belok kanan, dan belok kiri. Kemudian yang dari sini juga lurus, belok kanan, dan belok kiri. Oke, ini para pemirsa, ini sudah berhenti, berarti ini sudah habis waktunya, dan kondisinya seperti ini ya. Oke, para pemirsa, inilah pengamatan arus jenuh yang pada simpang Pakis. Kemudian kita sudah hitung, kalau ingin tahu metode masing-masing bisa silahkan dilihat di part 1, part 2, dan part 3. Namun demikian kita langsung akan memperbandingkan tentang hasil akhirnya seperti apa, karena untuk melihat kelemahan dan kelebihannya selanjutnya nanti rekomendasinya bagaimana. Ya, para pemirsa, setelah kita replay tadi simpang yang ada di lokasi ini, yaitu Simpang Sucipto Panji Suroso, maka menghasilkan dari hasil perhitungan. Yang pertama adalah metode time slices, yang dimana cara membuatnya adalah di pias-pias ini ya. Di pias-pias setiap ini di sini kita buat 4 detikan para pemirsa. 4 detik pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini total 20 detik. Nah, ini yang agak rumit dibuat pias-pias ini ya. Ini yang menyulitkan. Namun demikian ini adalah suatu ilmu, maka perlu kita lakukan ya. Kemudian dari situ maka dari masing-masing pias kemudian kita dapatkan arus jenuh untuk masing-masing pias. Nah, setelah itu baru dirata-rata. Dari hasil ini maka diperoleh bahwa arus jenuhnya adalah 3060 SMP per jam ya. Ini setelah kita jumlahkan para pemirsa, metode time slices ini dengan dibuat pias-pias waktu seperti yang direkomendasikan oleh Akcelik ya. Nah, dari situ saya mengomentari bahwa metode time slices ini pengamatan di lapangan itu memang langsung bisa digambar arus jenuh seperti yang dibuat nomogram tadi. Kemudian survei lalu lintasnya memang harus perlu dipias-pias antara 3 sampai 5 atau 6 detik begitu. Di dalam contoh tadi kita pakai yang 4 detik. Pengamatan kendaraan itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Lah tadi yang dipias-pias setiap 4 detik itu, 4 detik pertama berapa kendaraan, 4 detik kedua berapa kendaraan, dan itu harus per jenis kendaraan. Itu menurut saya ribet dan tidak mudah ya. Kemudian tentunya perhitungannya juga perlu waktu dan agak sulit sedikit ya, tetapi kalau sudah template-nya masalah. Pengamatannya yang paling agak susah ini para pemirsa. Ya, ini metode yang time slices. Nah, kemudian metode yang kedua, metode yang kumulatif. Cumulative Saturation Method (CSM) ini
pengolahannya mirip dari sama dengan metode time slices, kemudian dikumulatifkan, kemudian digambar suatu grafik di sini. Jadi selama 20 detik itu banyaknya kendaraan yang melintas itu dikumulatifkan sehingga bisa digambarkan, di mana di sini adalah bias waktu yang kumulatifnya, berapa waktunya, kemudian yang di atas ini adalah arus jenuh yang sudah dikumulatifkan, kemudian dibuat suatu plotting di sini dan dibuat regresinya, sehingga persamaan regresi ini slope-nya ini sama dengan besaran dari nilai regresi itu, ya. Slope-nya atau regresi dari slope dari regresi ini menggambarkan tentang arus jenuhnya dalam satuan SMP per detik, ya. Dari hasil perhitungan maka ini setelah didapatkan ini sumbu X dan sumbu Y-nya, maka ini slope-nya itu kan 0,8013, ya. Maka arus jenuhnya adalah bisa dihitung 0,8013 dikalikan 3.600, maka ketemu 2884. Ya, ini para pemirsa, ini adalah arus jenuh dengan menggunakan metode kumulatif. Nah, saya juga mengomentari terkait dengan metode kumulatif ini. Ya, komentarnya mirip-mirip dengan metode time slices, yaitu pengamatan di lapangan memang bisa digambar tadi dalam bentuk kurva regresi. Kemudian surveinya sulit para pemirsa karena harus dipecah-pecah dalam bias waktu detik, dalam contoh tadi 4 detik. Kemudian perhitungan arus jenuh setiap bias waktu terlalu lama, ya, ribet memang, sama dengan yang di metode time slices ini. Kemudian masih harus dibuat regresinya, kemudian dilihat slope-nya berapa untuk koefisien yang di sumbu X tadi itu. Nah, menurut saya ini butuh waktu, ya. Tapi inilah ilmu para pemirsa, ada suatu ilmu tentang bagaimana metode kumulatif ini. Nah, kemudian bentuk yang ketiga, metode yang ketiga adalah green time method, yaitu suatu pengamatan arus jenuh lapangan dengan menggunakan metode green time itu. Maka metode green time itu kita mengamati selama waktu hijau efektif itu berapa kendaraan yang melintas. Nah, ini yang lebih mudah. Jadi tidak perlu dipias-pias. Langsung waktu hijau efektif awalnya berapa, akhirnya berapa, ketemu nilai efektif, maka ketemu di situ. Nah, ini para pemirsa, sehingga cukup di sini. Arus jenuh tadi, arus dalam satuan SMP diamati selama 20 detik. Kenapa? Karena waktu efektifnya hijau itu adalah 20 detik. Jadi selama 20 detik kita amati dulu untuk per jenis kendaraan. Di sini ketemu mobil penumpang 11, kendaraan sedang 0, sepeda motor 40, bis besar 10, dan truk besarnya 0. Ya. Maka ini kita konversi dengan satuannya EMP ini, maka ketemu arus di sini SMP per 20 menit. Nah, setelah itu baru kita konversi di sini dalam bentuk SMP per satuan jam, tinggal dikalikan dengan 3.600, jadi 60 detik dikalikan dengan 60 menit, maka inilah nilainya, dan arus jenuhnya diperoleh 3.060 para pemirsa. Ini adalah metode green time method. Ya, saya mengomentari terkait dengan metode green time ini, cara surveinya lebih simpel karena tidak dibuat bias waktu. Jadi langsung hijau efektifnya berapa itu yang langsung kita gunakan sebagai data. Kemudian tentunya perhitungannya juga akan lebih cepat. Sehingga saran saya Pak pemirsa, dari metode ini saya telah membuat suatu matrik di sini, perbandingan untuk berbagai metode. Jadi di sini adalah metode time slices, ini adalah metode kumulatif, kemudian yang di sini adalah metode green time. Nah, kemudian dari sini kalau kita lihat arus jenuhnya, maka di sini untuk metode time slices dan metode green time ini hasilnya sama. Ya, hasilnya sama karena memang datanya sama, dan ya kendaraannya yaitu. Cuma yang berbeda adalah metode kumulatif ini karena menggunakan pendekatan statistik, ada regresinya, sehingga tentunya ada semacam bagaimana data itu diterjemahkan dalam bentuk regresi, sehingga ada namanya tadi koefisien X itu atau slope di dalam regresi itu. Nah, sehingga boleh dibilang kalau soal angka mendekati, ya, bahkan untuk metode
time slices dan metode green time itu hasilnya sama. Kemudian untuk berbagai macam item yang akan kita bandingkan tentang keberadaan kurva, memang yang ada kurvanya itu adalah metode time slices dan metode kumulatif. Untuk yang metode green time tidak bisa digambarkan kurvanya. Kemudian untuk survei, tingkat saya akan tidak ngomong langsung kelebihan dan kekurangan, tetapi untuk metode time slices itu memang langsung saya sampaikan tentang kekurangannya, sulit surveinya ya. Begitu juga untuk metode kumulatif juga surveinya sulit. Sementara untuk metode green time itu surveinya lebih mudah. Ya. Kemudian pengolahan data. Karena tadi surveinya itu dipias-pias, maka pengelolaan data juga lebih rumit, butuh waktu lama ya. Kemudian untuk yang metode yang time slices, kemudian metode yang kumulatif juga mirip, jadi pengolahannya butuh waktu dan agak ribet. Tetapi untuk metode yang green time ini pengolahannya lebih mudah karena memang tidak perlu dipilah-pilah untuk perpias tadi 4 detikan tidak ada. Nah, sehingga para pemirsa dari kondisi ini maka saya memberikan saran kepada para peneliti, para pemirsa, pengamat ahli lalu lintas, maka metode green time ini rasanya menurut saya lebih enak, lebih cocok ya untuk melakukan survei tentang kondisi arus jenuh lapangan. Ya, tentunya dalam penelitian bisa dipakai ini untuk membandingkan antara arus jenuh teoritis dan arus jenuh lapangan. Ya, bagi yang akan studi tentang apel, simpang, rasanya perlu paham tentang berbagai metode arus jenuh ini karena arus jenuh ini memang sentral penggunaannya. Ya, ketika kita akan mencari kapasitas itu juga terikat oleh arus jenuh. Ketika akan membagi bagaimana desain apel untuk waktu hijaunya berapa, maka juga terikat oleh arus jenuh ini. Oleh karena itu perlu para pemirsa paham tentang arus jenuh ini dan juga perlu memahami tentang berbagai metode ini. Ya. Oke, baik. Saran rekomendasi, jadi metode yang sulit tadi, metode green time dan metode itu agak sulit ya, metode time slices dan metode kumulatif itu lebih sulit ya. Tetapi kalau kita lihat metode green time ini metode surveinya mudah, kemudian pengolahan datanya juga mudah, dan kemudian rekomendasi saya metode green time ini lebih cocok untuk kita pakai ya kalau kita pengen lebih praktis ya. Oke, para pemirsa, itulah kiranya yang bisa saya jelaskan terkait dengan berbagai metode arus jenuh lapangan. Ada 3 metode, yaitu metode time slices, metode kumulatif, dan metode green time. Seperti yang saya rekomendasikan bahwa metode green time itu metode yang menurut saya lebih enak untuk diterapkan, lebih cepat dan tidak bertele-tele. Oke, para pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.